Hai teman kece, balik lagi sama Kak Sinta. Kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi level 5 dengan domain aljabar. Akan ada 3 soal di dalam video pembahasan soal AKM kali ini. Pastikan disimak ya teman kece. Soal kali ini mengenai waktu paruh radioisotop. Soal ini merupakan tipe penalaran dengan aspek kognitif mengevaluasi. Setiap unsur kimia, termasuk radioisotop, tersusun atas 3 partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron adalah partikel yang tidak bermuatan. Proton merupakan partikel yang bermuatan positif, dan elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Di dalam atom, posisi proton dan neutron berada di inti atom, yaitu di bagian tengah atom. Sedangkan elektron bergerak pada orbit atau dapat disebut dengan kulit-kulit atom. Radioisotop merupakan suatu elemen atau unsur kimia yang memiliki inti atom tidak stabil yang akan dengan mudah memancarkan suatu radiasi untuk mencapai kestabilan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, setiap radioisotop akan meluruh mengikuti pola waktu paruh yang dimiliki. Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan suatu radioisotop untuk meluruh hingga mencapai setengah dari masa awal yang dimiliki. Informasi waktu paruh ini sangat bermanfaat untuk memastikan kesesuaian penanganan suatu radioisotop, termasuk penyimpanan, cara penggunaan, dan penanganan limbahnya. Masa simpan radioisotop bergantung pada waktu paruhnya. Pada soal kali ini, seorang peneliti akan memilih satu jenis radioisotop dengan masa simpan paling lama yang bisa digunakan untuk kedokteran nuklir. Oleh karena itu, peneliti menganalisis 2 jenis radioisotop berikut. Iodin 125 memiliki masa awal 185,6 kg, masa akhir 23,2 kg, dan waktu peluruhan 180,42 hari. Tungsten 188 memiliki masa awal 126 kg, masa akhir 31,5 kg, dengan waktu peluruhan 138,80. Dari 2 jenis radioisotop di atas, radioisotop manakah yang harus dipilih? Jelaskan jawabanmu. Diketahui, masa simpan radioisotop bergantung pada waktu paruh. Di sini, peneliti akan memilih satu jenis radioisotop dengan masa simpan paling lama. Masa simpan radioisotop bergantung pada waktu paruh. Oleh karena itu, perhatikan rumus waktu paruh berikut. Waktu paruh peluruhan radioisotop dapat dicari menggunakan rumus NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T kecil per T besar. Dengan NT adalah masa akhir, N0 adalah masa awal, T kecil waktu peluruhan, dan T besar waktu paruh. Misalkan terdapat 2 jenis radioisotop A dan B dengan masa awal A sama dengan masa awal B. Waktu peluruhan A sama dengan waktu peluruhan B. Dari 2 kondisi di atas, dapat diketahui radioisotop yang mempunyai sisa masa atau masa akhir yang paling banyak adalah radioisotop dengan waktu paruh paling lama. Berarti, semakin lama waktu paruh, maka semakin lama pula masa simpannya. Perhatikan data berikut. Waktu paruh iodin 125. 23,2 sama dengan 185,6 dikali setengah pangkat 180,42 per T besar. Dapat dituliskan menjadi 23,2 per 185,6 sama dengan setengah pangkat 180,42 per T besar. Bentuk ini ekuivalen dengan 1/8 sama dengan setengah pangkat 180,42 per T besar. Setengah pangkat 3
sama dengan setengah pangkat 180,42 per T besar. Sehingga 180,42 per T besar sama dengan 3. Nilai T besar sama dengan 180,42 per 3 atau 60,14 hari. Waktu paruh tungsten 188. 31,5 sama dengan 126 dikali setengah pangkat 138,80 per T besar. Dapat dituliskan menjadi 31,5 per 126 sama dengan setengah pangkat 138,80 per T besar. Bentuk ini ekuivalen dengan 1/4 sama dengan setengah pangkat 138,80 per T besar. Setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat 138,80 per T besar. Sehingga 138,80 per T besar sama dengan 2. Nilai T besar sama dengan 138,80 per 2, sama dengan 69,4 hari. Radioisotop tungsten 188 mempunyai masa simpan lebih lama dibanding radioisotop iodin 125. Jadi, peneliti sebaiknya memilih radioisotop tungsten 188. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal ini merupakan tipe penerapan dengan aspek kognitif menerapkan atau melaksanakan. Masih dengan narasi dan cerita yang sama dengan sebelumnya, kali ini peneliti sedang menganalisis peluruhan 3 radioisotop seperti pada tabel. Selenium 75 memiliki masa awal 120 kg dan waktu paruh 119,8 hari. Polonium 210 memiliki masa awal 120 kg dan waktu paruh 138,38 hari. Tin 113 memiliki masa awal 120 kg dan waktu paruh 115,1 hari. Dengan asumsi 1 bulan sama dengan 30 hari, sisa masa radioisotop paling banyak dari salah satu radioisotop setelah meluruh selama 1,5 bulan kira-kira. Pada soal ini, diketahui waktu peluruhan sama dengan T sama dengan 1,5 bulan atau 45 hari. Untuk mencari sisa massa atau massa akhir radioisotop, kita dapat menggunakan rumus NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T kecil per T besar. Dengan NT adalah massa akhir, N0 adalah massa awal, T kecil merupakan waktu peluruhan, dan T besar adalah waktu paruh. Karena masa awal yaitu 120 kg dan waktu peluruhan sama yaitu 1,5 bulan atau 45 hari, maka penentuan masa akhir atau sisa massa radioisotop paling banyak dilakukan berdasarkan waktu paruh. Dari rumus di atas diketahui untuk radioisotop dengan masa awal dan waktu peluruhan yang sama berlaku, semakin lama waktu paruh atau nilai semakin besar, maka massa yang tersisa semakin banyak. Berarti, radioisotop yang mempunyai sisa massa paling banyak adalah radioisotop dengan waktu paruh paling lama. Dari tabel diketahui, radioisotop yang mempunyai waktu paruh paling lama adalah polonium 210. Sisa massa polonium 210 setelah meluruh selama 1,5 bulan adalah NT sama dengan 120 dikali setengah pangkat 45 per 138,38 sama dengan 120 dikali setengah pangkat 0,33 sama dengan 120 dikali 0,796 sama dengan 95,5 kg.
Jadi, sisa masa radioisotop paling banyak dari salah satu radioisotop setelah meluruh selama 1,5 bulan, kira-kira 95,5 kg. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ini merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung. Masih dengan narasi dan cerita yang sama dengan sebelumnya, kali ini pada tabel berikut disajikan tipe limbah radioisotop berdasarkan waktu paruh. Tipe limbah radioisotop rendah memiliki waktu paruh kurang dari 100 hari, menengah kurang dari 30 tahun, dan tinggi jika lebih dari 30 tahun. Seorang peneliti sedang menganalisis 4 peluruhan radioisotop seperti pada tabel. Strontium 90 memiliki massa awal 192 kg, massa akhir 3 kg, dengan waktu peluruhan 174,72 tahun. Nikel 63 memiliki massa awal 32 kg, massa akhir 8 kg, dan waktu peluruhan 192 tahun. Cesium 137 memiliki massa awal 160 kg, massa akhir 10 kg, dan waktu peluruhan 120 tahun. Americium 241 memiliki massa awal 16 kg, massa akhir 8 kg, dan waktu peluruhan 432,2 tahun. Peneliti membutuhkan radioisotop tipe limbah menengah untuk keperluan medis. Radioisotop tersebut adalah: untuk mengetahui tipe limbah radioisotop, kita perlu mencari waktu paruh masing-masing. Waktu paruh radioisotop strontium 90. 3 sama dengan 192 dikali setengah pangkat 174,72 per T besar. 3 per 192 sama dengan setengah pangkat 174,72 per T besar. Atau 1 per 64 sama dengan setengah pangkat 174,72 per T besar. Bisa ditulis sebagai setengah pangkat 6 sama dengan setengah pangkat 174,72 per T besar. Sehingga 174,72 per T besar sama dengan 6. Waktu paruh radioisotop strontium 90 adalah T besar sama dengan 174,72 per 6 sama dengan 29,12 tahun. Ini termasuk menengah. Waktu paruh radioisotop nikel 63. 8 sama dengan 32 dikali setengah pangkat 192 per T besar. 8 per 32 sama dengan setengah pangkat 192 per T besar. Dapat ditulis sebagai 1 per 4 sama dengan setengah pangkat 192 per T besar. Setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat 192 per T besar. Sehingga 192 per T besar sama dengan 2. Waktu paruh radioisotop nikel 63 sama dengan T besar sama dengan 192 per 2 atau 96 tahun. Nilai ini termasuk tinggi. Waktu paruh radioisotop cesium 137. 10 sama dengan 160 dikali setengah pangkat 120 per T besar. Ekivalen dengan 10 per 160 sama dengan setengah pangkat 120 per T besar. 1 per 16 sama dengan setengah pangkat 120 per T besar. Setengah pangkat 4 sama dengan setengah pangkat 120 per T besar. Sehingga 120 per T besar sama dengan 4. Waktu paruh cesium 137 sama dengan T besar sama dengan 120 per 4 sama dengan 30 tahun. Nilai ini termasuk menengah. Waktu paruh radioisotop americium 241. 8 sama dengan 16 dikali setengah pangkat 432,2 per T besar. 8 per 16 sama dengan
setengah pangkat 432,2 per T besar. Setengah sama dengan setengah pangkat 432,2 per T besar. Setengah pangkat 1 sama dengan setengah pangkat 432,2 per T besar. Sehingga 432,2 per T besar sama dengan 1. Waktu paruh radioisotop amerisium-241 sama dengan T besar sama dengan 432,2 tahun. Nilai ini termasuk tinggi. Jadi, radioisotop yang masuk dalam tipe limbah radioisotop menengah adalah strontium 90 dan cesium 137. Nah, gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi, langsung aja yuk daftar di website kejarkita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar Kita, kejar ilmu, raih cita.